Kembali lagi bersama saya Rismawati, mahasiswa Biologi Tera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mini riset adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dengan judul Pengaruh konsentrasi salinitas terhadap respon morfologi tanaman kacang hijau. Yuk disimak penjelasannya. Salinitas yakni salah satu cekaman dari faktor abiotik yang dapat menyebabkan kematian, mengurangi pertumbuhan, dan bahkan menyebabkan terjadinya gagal panen. Perlakuan konsentrasi cekaman salinitas ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui ketahanan pertumbuhan tanaman kacang hijau melalui pengamatan secara morfologi. Yang dilakukan yaitu benih direndam selama 3 jam dalam air dan disiapkan 9 polybag, kemudian tanaman dilakukan penyemaian selama 2 minggu. Setelah disemai, beri perlakuan konsentrasi NaCl. Perlakuan konsentrasi NaCl ada 3, yaitu kontrol 25% dan 50%. Pembuatan formula NaCl yaitu 25% dengan 250 gram NaCl plus 1 liter air, dan 50% yaitu 500 gram NaCl plus 1 liter Aquades. Pengamatan dilakukan selama 5 minggu, dilakukan pemberian konsentrasi larutan setelah 2 minggu penyemaian, dengan pengulangan sebanyak 3 kali, dengan total polybag sejumlah 9. Pengamatan dilakukan dengan melihat beberapa parameter, yaitu panjang batang, panjang akar, dan jumlah daun. Pengaruh konsentrasi cekaman salinitas terhadap panjang batang. Konsentrasi 50%, tanaman kacang hijau memiliki panjang batang terendah, sedangkan kontrol memiliki pertambahan panjang tertinggi. Dengan rata-rata, hasil panjang batang yaitu kontrol 33,1 cm, 25%, 19,5 cm, 50%, 18,8 cm. Meningkatnya salinitas menurunkan pertumbuhan panjang batang. Penurunan ini disebabkan karena terbatasnya persediaan air dan bahan organik dalam jaringan karena pengaruh salinitas. Pertumbuhan panjang batang semakin menurun disebabkan dengan adanya cekaman osmotik menyebabkan tanaman sulit menyerap air, dan pengaruh ion Na+ dan Cl- menyebabkan pembesaran sel terhambat. Selanjutnya, tabel 2 terhadap panjang akar. Panjang akar terendah pada konsentrasi yaitu 50% dengan panjang 13,7 cm. Pertambahan panjang akar tertinggi pada perlakuan kontrol. Konsentrasi NaCl tinggi menghambat panjang akar karena kandungan ion Na+ dan Cl- tinggi meracuni tanaman dengan pH yang meningkat akibat kurang tersedianya unsur-unsur mikro. Ketiga, terhadap parameter jumlah daun. Jumlah daun pada beberapa perlakuan yaitu kontrol sebanyak 9,3, NaCl 50% dengan rata-rata 5,3 dan daun menjadi layu. Disebabkan kurangnya penyerapan K+ dan menurunkan aktivitas enzim nitrat reduktase yang mengubah NO3 dan NH3 yang berperan dalam pembentukan daun. Kondisi tercekam mengakibatkan tanaman menurunkan laju pertumbuhan daun, sehingga ukuran daun jauh lebih kecil sebagai respon adaptasi untuk pertahanan turgor. Berdasarkan pada gambar 2 dan 3 terhadap pengaruh NaCl 25% dan 50%, gambar 2, daun cepat gugur. Daun menjadi kuning, tepi daun mengering, ujung akar berwarna coklat, serta akar menjadi kerdil. Gambar 3, daun mengering, batang dan akar berwarna coklat. Daun tua mengalami nekrosis atau kematian jaringan yang mengakibatkan kematian pada tanaman. Kesimpulannya adalah, perlakuan konsentrasi NaCl dapat menurunkan parameter pertumbuhan kacang hijau yaitu panjang batang, panjang akar, dan jumlah daun, serta morfologi sebagai bentuk respon adaptasi pada kacang hijau. Konsentrasi 25% dan 50% mengakibatkan kematian pada tanaman, dan kacang hijau termasuk tanaman yang cukup sensitif terhadap cekaman salinitas. Hasil rata-rata pengamatan morfologi pada perlakuan NaCl pada kacang hijau terendah terjadi pada konsentrasi 50%, dengan panjang batang 18,8 cm, panjang akar 13,7 cm, dan jumlah daun 5,3.